Tahun 2022 sebentar lagi di ambang pintu. Ya, 3 minggu lagi di ambang pintu. Dan hari ini kita melihat dekor Christmas ya. Dan kayaknya cepat sekali ya waktu yang berlalu ini ya. Pertama, tahun lalu kita sama-sama merayakan Natal. Natal yang Tuhan sediakan dengan penuh kedahsyatan. Apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan dan tidak timbul dalam hati. Kita waktu itu cuma berdoa, Tuhan minta jiwa-jiwa, 1.000 jiwa. Tapi Tuhan kirim 1.200 jiwa ya. Haleluya itu. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dahsyat, sungguh dahsyat, benar. Ya saya waktu itu saya juga sampai terheran-heran ya, kok Tuhan itu dahsyat banget ya bekerja ya. Sampai begitu semua atas itu penuh dengan jiwa-jiwa ya. Dan gak kerasa berlalu dan kita akan kembali lagi mengadakan acara Natal di tempat yang sama. Dan kita minta bukan 1.000, tapi kita minta 2.000. Kapasitas 1.600 yang diminta kali ya dari sana ya. Tapi tempat itu memuat 2.000 jiwa ya. Kita tetap berdoa untuk Southern ya tanggal 26. Nah, untuk supaya kita sama-sama masuk di dalam penuaian itu ya, Tuhan udah menyediakan satu tuaian yang besar di akhir dari tahun 2022 ini ya. Kita akan bersama-sama masuk dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja ya. Semalam kita sama-sama ikut dari menara doa, yaitu sama dengan hari ini saya akan sampaikan 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau ya. Awasilah dirimu sendiri ya. Kalau kita mau mengawasi diri sendiri, artinya kita harus mengenal diri sendiri. Kalau kita nggak kenal diri sendiri, bagaimana saya mengawasi diri sendiri? Betul nggak? Ya, jadi kita harus melihat diriku ini seperti apa. Ya, dan di dalam mengawasi diri itu adalah suatu peringatan, betul. Peringatan supaya kita benar-benar mawas diri. Ya, yang membuat kita ini tetap berjalan dan terkendalikan dengan cara memperhatikan diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri ya, dan tetap ada di jalur yang benar, di jalan yang benar. Untuk melihat diri sendiri itu sulit, tetapi dengan kita mengenal Tuhan kita bisa melihat diri kita sendiri ya. Awal tahun waktu kita semua awal tahun dihebohkan, termasuk keluarga sore juga. Dihebohkan, diguncang, seperti jet coaster karena nggak tahu bagaimana, ya sehingga kita semua beramai-ramai ke satu tempat. Ya, kayaknya hampir semua yang ikut ya, kecuali Ibu Vivi Kong juga yang enggak. Ya, kayaknya hampir semua. Itu yang benar-benar yang mengguncangkan, menakutkan, menghebohkan, tetapi mempunyai satu kesan. Ya, kesannya kenapa? Kita sama-sama memasuk satu tahun yang akan dimulai dengan sesuatu yang spesial sekali Tuhan bawa ya, untuk satu camp yang Tuhan sediakan dengan fasilitas yang super bagus, yaitu kita mendapatkan tempat, kita dipisahkan dari orang sehingga kita mempunyai waktu untuk benar-benar ada di hadirat Tuhan. Kita menikmati pujian penyembahan, kita menikmati setiap doa-doa, kubu-kubu doa yang dibangun itu bukan cuma di satu tempat, tetapi semua kelompok-kelompok membangun kubu doa saat-saat itu. Sekitar kurang lebih hampir 1-10 harian. Ada yang kena yang terakhir, ada yang kena dari awal ya. Itu semua menikmati. Saat itu ya saya merasa ada di titik paling bawah ya, yaitu di saat saya nggak kesepian, ketakutan, kayaknya nggak ada orang yang akan menolong ya. Karena kiri kanan sudah tidak ada, keluarga sudah pulang, jadi benar-benar takutnya setengah mati. Tapi ternyata Tuhan itu berbicara lain. Yesaya 41
ayat 9 sampai 10. Dia berkata, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ya. Yang bagian bawah adalah berkat Tuhan. Tapi adalah bagian kita di mana berkat itu menjadi bagian kita adalah yang di atasnya. Ya, bahwa kita harus mengenal diri kita sendiri. Untuk mengawasi diri, periksa diri, artinya kita harus melihat diri kita sendiri. Ternyata Tuhan itu indah bagi kita semua. Kita ini Tuhan pilih. Tuhan yang memilih kita masing-masing. Ya, Tuhan pilih untuk ada di dalam satu rencana Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya kita semua ini bukan kemauan kita. Kita yang pilih, oh Tuhan mana enggak. Tapi Tuhan dengan begitu sayangnya memilih kita ya untuk mendapatkan sesuatu yang Tuhan sediakan. 2 Tesalonika 2 ayat 13 itu menyatakan yang di bagian bawah. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Jadi pada mulanya sebelum kita ditenun, Tuhan sudah memilih bahwa kita akan mendapatkan satu keselamatan. Cuma jalannya berbeda. Saya dari keluarga non-Kristen dibawa sama adik papa saya ke keluarga Kristen untuk masuk ke dalam satu gereja, untuk mengenal Tuhan, untuk supaya saya bisa mendengar kabar baik. Kita semua dipilih, yang ada duduk di tempat ini kita semua dipilih, baik dari dulunya, dari sejak lahir kita Kristen, atau bukan dari Kristen yang tidak mengenal Tuhan Yesus, ya, dari Buddha atau dari kepercayaan berbeda. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Wah, dahsyat banget kalau Tuhan udah memilih kita. Pada saat kita dipilih, ya, seperti kalau kita datang teman-teman baru kita, mereka pun dipilih. Saya yakin percaya mereka datang bukan kebetulan. Mereka datang diajak bukan kebetulan untuk duduk, tetapi mereka datang pun mendapat pilihan dari Tuhan. Mereka datang meresponinya untuk duduk di sini. Cuma waktu Tuhan saja yang akan bekerja bagi dia, bagi teman-teman kita ini yang baru-baru datang. Kenapa? Tuhan berfirman, ada yang menabur, ada yang menuai. Bisa jadi kita ini menabur dan kita menuai sekaligus. Bisa jadi kita hanya menabur dan nanti ada bagian-bagian dari barangkali dari tempat lain yang akan menuai. Itu semua adalah Tuhan yang memilih. Bukan kita yang mencari, bukan kita yang memilih. Ya, itulah kita harus tahu kedudukan kita, bahwa kita saat ini ada di sini adalah Tuhan yang memilih. Ya. Dan Tuhan merencanakan satu rencana bagi hidup kita sendiri. Yang kedua, Tuhan juga bukan cuma memilih. Setelah kita mendapatkan begitu dahsyatnya dari Tuhan, kita memilih. Ya. Tuhan juga mengambil sesuatu yang menutup selubung kita. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita nggak tahu apa-apa, Tuhan yang memilih kita, Tuhan membawa ke satu tempat di dalam komunitas di mana orang-orang percaya ada, dia mendengar pujian, dia mendengar firman yang dibagikan, ya. Tuhan membukakan hati dia, langsung tersentuh hati dia, meresponi panggilan Tuhan, ya. Itu ada satu selubung yang terbuka. Baik bagi orang yang tidak percaya menjadi percaya, maupun bagi kita orang yang sudah percaya, ya. Saya dari
boleh dikata dari kecil ya mengenal Tuhan karena saya selalu pergi ke gereja. Tetapi saya tidak mengerti apa-apa. Sampai suatu hari Tuhan yang turun tangan menjamah saya menerima Yesus di sekitar SMP, ya di retreat itu juga ya. Nah setelah saya menerima Tuhan sebagai juru selamat, tapi saya tetap nggak ngerti secara sepenuhnya. Ya, selebung itu masih ada karena saya menerima dan setiap bukannya saya nggak ikut pemahaman Alkitab, katetisasi ya waktu zaman saya tuh ikut bahkan sekali 2 kali. Yang bersama dengan aku udah kena baptis, saya tetap aja enggak. Karena kenapa? Karena ada satu selubung yang tetap ada menutup pintu pengertian saya. Ya, sampai akhirnya dan waktu itu juga saya selalu katakan, saya bukan di satu tempat aja ke gereja. Bisa pagi di gereja yang saya pergi dan akhirnya pergi juga ke tempat yang kedua gitu. Ya, zaman itu memang waktu di Bandung itu zamannya lagi Betani ya waktu itu. Paniko itu Betani. Itu lagi sedang semaraknya ya, kita ikut. Jadi kita bisa dapat yang banyak ya saat itu. Tapi benar-benar saya mendapatkan lahir baru itu adalah di tempat sini. Ya, di Hong Kong. Waktu di Regal juga. Ya, saya mendapatkan lahir baru situ. Tapi setelah perjalanan saya lahir baru, saya juga ada di dalam keluarga ilahi ini, ya. Saya juga karena kesibukan, jadi akhirnya saya nggak ke gereja lagi. Akhirnya jadi saya juga banyak nggak tahu. Tadinya yang pernah baca Alkitab, akhirnya nggak pernah baca Alkitab lagi. Jadi terputus dan segala sesuatunya akan firman Tuhan itu terselubung. Karena ada selubung yang menutup. Ya. Yang mengakibatkan akhirnya saya tahu bahwa di dalam firman Tuhan berkata, umatku binasa karena kurang pengenalan Allah. Ya. Dan itu saya rasakan walaupun perjalanan hidup saya di dalam pengenalan akan diri saya dan pengenalan akan Tuhan, saya merasakan bahwa saya memang dapat perlindungan yang dahsyat banget dari Tuhan. Ya, tidak pernah ada yang kurang. Bahkan Tuhan menyatakan semuanya. Ya, di dalam masa kerja saya itu ada satu kali saya memang di tempat kerja ini mendapatkan sesuatu yang oke, bila dikata selalu yang bagus gitu ya. Itu membuat satu kesombongan. Diriku sombong. Kenapa? Ya di antara semua yang bagus gitu. Yang jeleknya juga tetap yang terbagusnya juga. Yang mengakibatkan semakin jauh dan semakin gak ngerti akan firman itu. Tapi suatu hari Tuhan berbicara lain. Ya, Tuhan memberikan sesuatu karena apa? Karena kepepet. Dari yang paling bagus menjadi yang paling rendah. Ya, karena kenapa? Karena pembukaan satu cabang lagi mengakibatkan akhirnya ketarik gitu. Karena kepepet akhirnya cari Tuhan. Saya tahu saya ini dijaga Tuhan. Akhirnya kepepet saya cari Tuhan. Di saat cara saya cari Tuhan itulah ya, saya mendapatkan satu firman. Ya, saya nggak ngerti kalau firman itu adalah firman yang akan menjadikan logos menjadi rema. Saya nggak ngerti. Ya, selubung itu belum terangkat sepenuhnya, saya nggak ngerti. Tapi saya mendapatkan firman itu, yaitu firmannya yang berkata di dalam 1 Raja-Raja 17 itu cerita dari Nabi Elia. Ya, di saat dia disuruh Tuhan karena sungai Kerit sudah kering, dia disuruh pergi ke Sarfat ke seorang janda. Ya, dia suruh pergi ke sana. Ya. Nah, saya mendapatkan satu firman ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi, muka bumi. Ya. Saya dapat firman itu, tapi saya nggak ngerti. Apa artinya saya nggak ngerti. Cuma satu, itu Tuhan itu sungguh sangat baik. Ya, Roh Kudus yang bilang, dan saya juga sebenarnya nggak ngerti Roh Kudus itu yang ada di dalam. Kenapa? Karena saya nggak pernah mengaktifkan dia. Hari-hari itu saya nggak pernah mengaktifkan dia. Tapi dia berbicara, katakan. Ya, saya katakan aja. Setiap pagi saya katakan, Tuhan, tepung saya itu masih ada. Dan Tuhan tuh pasti tepung itu tidak akan pernah habis.
Dan buli-buli itu pun tidak akan pernah berkurang. Ya, sampai Tuhan akan penuhkan dan penuhkan. Itu saya terus ucapkan dan setiap bulan, bulan demi bulan, tahun demi tahun ya. Itu akhirnya saya melihat itu, itu benar-benar kok bisa ya masuk gitu setiap bulan dan setiap akhir tahun. Penjagaan Tuhan tuh benar-benar dahsyat. Itu gak pernah saya alami. Karena kenapa? Karena kepepet mencari supaya saya aman, supaya saya juga gak kena teguran. Saya cari Tuhan saya kembali. Dan hari-hari itu saya merasa, wah Tuhan dahsyat benar, Tuhan dahsyat. Satu kerinduan untuk mencari. Ternyata Tuhan bukakan satu selubung itu. Bahwa dalam pencarian saya yang tidak mengerti, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun sampai akhirnya saya tahu. Dan saya tahu tuh setelah kembali lagi ke sini. Ya. Di mana Tuhan bukakan, oh ya, ini tuh ini. Oh iya, firman itu katakan. Oh iya, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang menjadi apa yang menjadi harapan kita, apa yang kita doakan itu menjadi satu kenyataan, perkatakan. Itu tuh baru, ya, baru berapa tahun terakhir, ya, dulu enggak. Itu Tuhan itu dahsyatnya di situ. Jadi saya ngerti, oh ya Tuhan, saya ini sebenarnya enggak ngerti apa-apa. Bahkan di dalam pengertian hari lepas hari itu Tuhan bimbing. Kalau yang sekarang ini kan yang harus kita perhatikan, semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus itu bisa terjadi karena kita itu terus menerus dalam kehidupan kita ini, ya, itu untuk pengenalan diri kita dan pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Tapi kalau kita tidak mengenal diri kita, bagian yang harus dihilangkan, karakter yang harus dihilangkan, yang jelek, ya, atau yang kesombongan yang timbul dalam hidup kita, yang harus Tuhan kikis, ya, sampai tahap demi tahap itu akan terjadi. Dan itu bukan satu proses yang hari ini saya mengenal Tuhan, hari ini saya mengenal diri saya. Tidak, itu akan terus berlangsung dari tahap sepanjang kita hidup. Karena kenapa? Kita kan bertumbuh. Kita bertumbuh dari hari ke hari dalam rohani, ya. Dari hari-hari kita bertumbuh dan kita menghadapi situasi kondisi yang berubah-ubah. COVID mengakibatkan kita berubah segala sesuatunya. Di dalam setiap, saya percaya di tempat ini, udah mau memasuki akhir tahun gini, oh iya, rencana tahun depan apa ya? Oh, nanti banyak libur. Bulan 4, Easter, oh ya, kita pulang Indonesia. Kita anak liburan, pulang kita bawa jalan ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang. Itu bisa kita rencanakan. Tapi sekarang COVID mengubah segala sesuatunya. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau jalani di depan, bisa jadi tidak terjadi. Karena apa? Bisa jadi kita mau ke daerah situ sedang membom, ya kan? Sedang rame-ramenya, akhirnya cancel. Bisa jadi yang kita ada di Indonesia mau pulang ke sini, di sini lagi rame-ramenya, cancel lagi. Jadi segala sesuatunya itu sudah berubah dan kita juga hidup di dalam itu, kita mengikuti perubahan-perubahan. Oleh sebab itu pengenalan akan diri kita sendiri itu kan terus jalan. Semakin hari semakin kita diubahkan. Setiap kali saya mendengar serupa dengan Kristus, apa ya serupa dengan Kristus? Tuhan ingatkan, itulah pengenalan diri kita. Pengenalan akan Tuhan akan mengubah kita terus berjalan untuk semakin serupa dengan Kristus. Karena kalau kitanya gak rubah, tidak akan pernah terjadi serupa dengan Kristus. Amin. Nah, di dalam pengertian hari lepas hari, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan saya? Cuma satu, di firman-Nya. Ya, hidup intim dengan Tuhan. Lalu borora. Saya selalu berdoa cuma 3 kali sehari, pergi ke gereja sama 1 tahun 2 kali, Natal dan Easter. Berdoa yang paling top ya 3 kali, makan pagi, siang, malam, dan tidur 4. Ya,
Tapi hari lepas hari, 6 tahun yang lalu saya bergabung kembali sini. 6 ya? 2016, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 tahun yang lalu. Itu pun ajaib Tuhan bawa saya. Karena kerinduan saja, ya, Tuhan tuntun untuk datang kembali. Dan di saat itulah Tuhan bawa saya untuk selalu mengerti siapa saya dan siapa Tuhan saya. Dan terlebih lagi di HMC, saya dibukakan semuanya. Sehingga saya tahu mengerti, oh ya, apa sih kehendak Tuhan bagi hidup saya? Ya. Apa yang sudah perjalanan hidup saya di belakang itu adalah semua satu kesia-siaan seperti Paulus bilang. Satu kesia-siaan. Emang benar. Sudah lewat dari angka 5, kepala 5 ke atas. Kalau balik ke belakang, aduh sayang banget ya. Orang semua udah lari sampai ujung. Ya, kok saya masih ada di setengahnya. Ya. Orang udah lari, udah menikmati bagaimana Tuhan dalam kehidupannya. Kok saya cuma setengahnya, ya kan? Apalagi hari-hari terakhir ini dibilangin semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin dekat kedatangan Tuhan. Jangan main-main. Itu benar-benar meremak. Di dalam mengawasi diri kita, kita bisa melihat di jalur mana kita diam. Ajarannya otomatis akan mengikuti kita. Apa yang diajarkan Tuhan melalui kita membaca Alkitab atau melalui hamba-hamba Tuhan, ya, pesan-pesan yang diberikan itu akan memberi kita tuntunan-tuntunan. Terlebih apa yang kita dapatkan ini itu akan membuahkan satu hasil. Ya. Kita dipanggil, kita dipilih, apa yang menyelubungi kita diangkat Tuhan, dan kita ini dipanggil Tuhan. Ada satu tujuan dalam hidup kita semua. Kita yang ada di sini ada tujuan hidupnya, bukan cuma seperti orang dunia. Orang dunia apa? Makan, minum, kesenangan, menikmati hidup. Ya. Kalau ditanya apakah tujuannya? Ya ini, kesenangan menikmati hidup. Tapi mereka kan tidak mengerti akan kedepannya. Kita mengerti akan satu tujuan. Tuhan memberikan satu tujuan, yaitu menuntaskan amanat agung. Panggilan Tuhan atas hidup kita bukan cuma sekedar itu. Panggilan Tuhan atas hidup kita menghasilkan buah-buah di dalam hidup kita. Buah-buah rohani, ya. Buah-buah 9 buah roh itu keluar dari hidup kita, mengasihi, mengampuni. Satu pengampunan tidak gampang. Saya alami satu pengampunan yang tidak gampang, sampai banting tulang pun tetap aja nggak bisa ngampuni. Kalau mengampuni orang itu adalah yang gampang, kalau nggak pernah ketemu orangnya. Hari ini disakiti nggak ketemu orangnya, ya paling gampang lah itu mah. Paling nanti ketemu lagi, greget gitu ya. Tapi kalau mengampuni orang, orangnya selalu ada di depan mata. 8 jam di dalam waktu jam kerja ketemu dan adep-adepan, rasanya empet gitu. Gak gampang untuk mengampuni. Apalagi udah, aduh Tuhan saya mau ngampuni hari ini. Nyelonong ada satu, enak, gak enak, langsung keselnya naik ke ubun-ubun. Ya, sampai mau mengampuni pun gak gampang. Tapi Tuhan kan bilang buah-buah roh. Loh, Tuhan buah-buah rohnya paling sulit mengampuni. Jangan ada orang itu di depan mata saya pasti ngampuni. Paling gampang itu. Ya, paling gampang. Tapi kenyataan orangnya di depan aja Tuhan. Tuhan bilang, ya kamu punya kerelaan hati mengampuni enggak? Ya punya, ada di dalam. Ya udah jungkir balik juga, sampai nangis-nangis juga aku mengampuni. Tapi tetap aja enggak bisa. Sampai suatu hari, yang pernah saya cerita, di lantai 5, waktu menara doa. Oh Tuhan itu dahsyat, kasih tahu orangnya lagi duduk, lagi gimana, lagi bekerja, itu kelihatan banget di mata saya, itu semua gayanya segala macam tuh ada di depan mata saya, sampai saya nangis. Tuhan, aku benar mengampuni, tapi tetap nggak bisa. Sampai terakhir saya nyerah, Tuhan saya menyerahkan, saya udah angkat tangan, nggak bisa. Di saat itulah kuasa Tuhan bekerja. Enaknya dari mana? Di ubun-ubun naik di atas kayak jet coaster, turun, hilang semuanya. Dan besoknya ketemu orang itu, ya cuek-cuek aja. Kenapa? Rasanya udah biasa gitu, udah tidak ada rasa kesel, tidak ada apa.
Itulah buah roh itu. Dan saya baru mengalami. Makanya kalau ada satu pertemuan pasti ada satu cerita. Ada satu cerita, pasti ada yang bisa dibagikan kepada orang lain. Dan itulah kenapa dari buah-buah roh itu keluar, kita bisa menceritakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan satu kali atau dua kali. Selalu Tuhan itu akan berbicara. Pasti kita akan menerima banyak sekali. Di antara kita semua yang ada di sini pasti lebih dari apa yang saya alami. Kalau Tuhan kita dahsyat dan Tuhan kita bekerja dalam hidup kita. Amin. Ya, itulah Tuhan kita. Ya, di saat kita memberitakan akan perbuatan yang ajaib itu, ya, saya mendapatkan yang tadi saya ceritakan bahwa Tuhan itu bekerja dahsyat. Ya, jadi akhirnya setiap kali saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, oh Tuhan, inilah yang namanya rema. Sepanjang tahun ini saya terus ambil rema itu. Jangan takut, jangan bimbang. Saya ini kepunyaan Tuhan. Tuhan bilang, aku loh Allahmu. Aku loh Allahmu. Ya. Tahun 2022 kita akan akhiri. Tahun 2023 semua pada bilang resesi. Ya. Dan memang semalam ya, kalau nggak salah ingat, semalam mendengar berita Prancis katanya juga akan ada giliran listrik, ya, pemadaman listrik. Ya. Oh di Hong Kong bilang, aduh makasih Tuhan Hong Kong tidak ada lah, ya, hal-hal seperti itu. Tapi kita bisa melihat ke depan, kita bisa melihat akan di depan itu seperti apa. Kita harus tetap mencari Tuhan dan cari diri kita sendiri. Di dalam setiap apa yang harus kita perbaiki, Tuhan tunjukkan. Karena Tuhan lebih mengenal kita. Betul? Sebelum ada di dalam kandungan ibu, kita, pemazmur bilang, Tuhan. Yeremia dan pemazmur bilang, Tuhan yang meracik kita semua. Ya, Tuhan tahu segala-galanya. Ya. Oleh sebab itu yuk kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita tahu siapa diri kita, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita kerjakan untuk menjadi apa? Saksi di rumah kita, keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan saya bekerja, mereka semua juga udah tahu kalau saya ada kegiatan di gereja gitu ya. Seperti semalam mereka mengajak saya acara makan. Aku bilang nggak bisa. Kenapa? Karena saya ada acara ya setiap hari Jumat. Gak apa-apa, cuma 1,5 jam. Dia bilang, enggak, aku nggak bisa. Makasih, aku bilang. Ya. Dan dia bilang, oh ya oke. Mereka tahu semua dan saya berharap mereka juga bisa menikmati bahwa saya di situ bukan hanya sekedar pekerja, tetapi memberikan apa? Sukacita juga terhadap mereka. Ya. Mereka juga ya dulu cuma 1 teman kerja. Sekarang ada 8 teman kerja dengan berbagai-bagai karakter, berbagai-bagai apa ya? Bukan karakter aja ya, penampilan mereka gitu ya. Jadi saya juga diajar di dalam hal itu untuk bagaimana bisa memberitakan bahwa saya bukan orang yang apa seperti biasa gitu. Setidaknya saya bisa memberikan sukacita bagi setiap teman-teman saya di sana. Ya. Kenapa? Karena kehadiran kita, keluarga kita, teman-teman kita, mereka bisa melihat bahwa kita ini memang memberi sukacita. Ya. Itu yang memang wajib, itu memang kita wajib sebagai seorang pilihan Tuhan. Ya. Kita menyebarkan sukacita. Ya. Dan hari-hari ini kita ini kan ada rencana untuk Natal. Natal tahun ini pasti berbeda dengan Natal tahun lalu. Awal tahun kita dikumpulkan di Penis Bay. Akhir tahun Tuhan kumpulkan kita di Wancai. Amin. Dengan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Awal tahun Tuhan mengumpul bukan cuma kita. Majikan. Majikan itu semua. Kedua, keluarga saya juga ikut juga di Penis Bay juga. Tapi akhir tahun kita percaya
Majikan pun akan ikut serta, keluarga kita pun akan ikut serta. Bukan untuk apa-apa, tetapi untuk menikmati hadirat Tuhan. Siapa yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memberi kehidupan. Tuhan yang akan menerangi hati mereka. Untuk membuka selubung-selubung yang menutupi pintu pengertian mereka. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi kehidupan bagi kita. Amin. Itulah tugas kita. Kita beramai-ramai hari-hari ini hanya untuk satu tujuan. Yaitu panggilan Tuhan. Menjadi berkat. Menjadi orang-orang itu bisa melihat kasih Kristus. Setelah itu kita akan mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan. Ya, gak usah takut, gak usah bimbang. Kenapa? Apapun yang terjadi di luar sana, Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita kan gak mungkin kan di belakang. Ya, Tuhan menyertai kita tuh di samping kita. Kita cuma tinggal berpegang pada tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tetapi yang sering lepas tuh tangan kita. Kita itu gak pernah pegang erat-erat dia. Contohnya ya aku gitu. Pada saat aku pegang, aku lepas. Kenapa? Terbawa. Arus dunia luar. Tuh hari-hari ini akan semakin kuat untuk menarik kita. Apakah pegangan tangan kita masih tetap erat dengan Tuhan? Tuhan gak akan pernah melepaskan. Tuhan akan pegang. Tetapi kitanya yang akan terbawa. Untuk supaya gak terbawa, periksa diri kita. Awasi diri kita. Supaya kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Supaya kita tetap mengerti rencana Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Mengerti ajaran Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau. Amin. Ya. Karena Tuhan itu janjinya itu wah super banget gitu. Saya aja disertai, apalagi kita semua yang keluarga ilahi ini. Semua pasti mendapat penyertaan Tuhan. Tahun depan apapun yang terjadi, tangan Tuhan melindungi. Tangan Tuhan memisahkan kita. Supaya kita ada di dalam perlindungannya, pasti kita harus ada bagian yang harus kita kerjakan. Bukan cuma, oh Tuhan makasih ya, saya terlindungi, ya udahlah aku diam. Dan Tuhan yang kerja bagi kita. Enggak. Bagian kita, bagian Tuhan, bagian Tuhan. Ya. Tuhan akan tolong, Tuhan akan teguhkan. Ya. Untuk membawa kemana? Satu kemenangan. Satu kemenangan yang akan kita dapatkan. Dalam hal apa kemenangan itu? Ekonomi kita. Ya. Apa yang kita tabur hari-hari ini. Dalam doa, dalam dana, dalam daya. Itu pasti Tuhan akan kembalikan. Gak mungkin itu. Ya. Asal jangan, ya saya nabur Tuhan besok kembaliin ya. Oh tidak. Ya, kita menabur itu dengan sukarela. Tuhan cuma meminta satu kerelaan kita aja. Kerelaan kita di dalam kita menabur. Nabur waktu kita. Kita datang ke sini juga kan satu kerelaan. Itu adalah taburan kita untuk Tuhan. Tuhan kembalikan. Ya. Kerelaan kita dalam apa? Dalam memberitakan akan kasih Tuhan. Tuhan kembalikan. Jiwa-jiwa itu pasti Tuhan datangkan. Janji Yesaya 43 ayat 5-7 untuk gereja kita. Pasti tuaian itu ada. Pasti tuaian itu Tuhan datangkan. Dari manapun arahnya Tuhan itu pasti datangkan. Cuma bagian kita adalah kita bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama berjalan, bersama-sama melangkah, bersama-sama untuk masuk dalam tuaian-tuaian itu. Berkat Tuhan itu gak pernah habis-habisnya. Minggu lalu dibilangin kalau hadirat Tuhan itu kan membawa satu selain ajaran, ya selain teguran, ada juga kan berkat. Tuhan itu datang gak pernah gak bawa berkat. Pasti berkat itu ada. Tapi kita jangan cari berkatnya dulu. Kita harus cari sumbernya. Kalau berkat itu bisa membuat kita terkecoh, bisa membuat kita keluar jalur. Tetapi kalau sumbernya yang kita cari, gak akan pernah keluar jalur. 6 tahun terakhir ini yang saya cari cuma sumbernya aja. Ya, berkat itu datang, bahkan berkat Tuhan itu mengejar kita. Ya, itu berkat Tuhan.
Tuhan berikan dan Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Gak pernah satupun Tuhan berhutang pada kita. Terhadap jiwa-jiwa pun Tuhan akan berikan. Gak mungkin. Kursi-kursi kosong baik ibadah Sabtu siang maupun ibadah Sabtu sore. Pasti Tuhan berikan. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Apa yang kita tidak pernah lihat, Tuhan datangkan. Apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan genapi. Apa yang tidak ada dalam hati Tuhan, hati kita, Tuhan sediakan. Baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itulah yang saya dapatkan di akhir tahun ini, ya, di mana kita benar-benar harus mengawasi diri kita juga, ya. Ya, saya di atas rasanya lebih menjadi fokus ya daripada yang mendengarkan. Sebenarnya paling enak adalah orang yang mendengarkan, ya. Kenapa? Kalau orang mendengarkan itu paling setidaknya cuma untuk diri sendiri, tetapi kalau yang ada teman-teman yang ada di atas mimbar, ya, baik sebagai penyambung lidah Tuhan maupun sebagai worship leader, apakah musik ataukah singer, itu akan berbeda. Karena kenapa? Karena kehidupan kita itu akan dilihat oleh orang. Ya, oleh sebab itu awasi diri kita itu benar-benar penting, ya. Integritas adalah tahun yang benar-benar membawa supaya kita itu benar-benar mempunyai integritas bersama Tuhan, terhadap Tuhan dan terhadap diri sendiri. Karena orang akan menilai. Apa yang saya ucapkan, orang akan menilai. Apa yang saya lakukan, orang akan menilai juga. Janganlah kita semua, memang yang di atas mimbar lebih bertanggung jawab ya terhadap kehidupan sendiri. Tapi tidak untuk kita yang di atas mimbar, yang di bawah mimbar pun sama. Karena kenapa? Sama-sama bertanggung jawab untuk diri sendiri, sama-sama bertanggung jawab kepada Tuhan, di mana kehidupan kita harus menyatakan kasih Tuhan. Sama-sama tanggung jawabnya. Tuhan tidak pernah bilang, oh ya ini di atas mimbar, ini di bawah mimbar. Tidak. Semuanya adalah sama rata di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mengawasi diri kita. Bagaimana kita mengawasi apa yang kita dapatkan. Karena apa yang kita dapatkan itu adalah satu pengajaran. Dan pengajaran itu akan diteruskan pada orang yang akan mendengar dan melihatnya. Dan apa yang kita ajarkan itu bisa menyelamatkan kita juga dan menyelamatkan orang. Kalau kita memberikan pelajaran yang kurang baik, orang itu akan ikut. Tetapi kalau kita memberi pelajaran yang benar, orang itu pun akan ikut. Dan yang benar akan membawa pada keselamatan. Itu Tuhan yang inginkan. Tuhan ingin jiwa-jiwa di seluruh dunia ini, ya, itu mendapat keselamatan. Hari-hari ini kita bergerak bersama-sama. Bagian kiri mereka pun sama-sama merebut jiwa. Bagian kanan sama-sama merebut jiwa, ya. Bagian kita merebut jiwa, bagian yang sebelah situ juga merebut jiwa, ya. Dengan beberapa kejadian, itu kan jiwa, ya. Dengan banyak yang meninggal, anak-anak muda, ya, itu jiwa. Kita ini sedang berlomba-lomba untuk merebut jiwa-jiwa mereka. Jangan sampai kita berlomba untuk merebut jiwa mereka, jiwa kita pun harus diperhatikan. Jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Yang harus kita pegang, yang harus kita ada di dalam hidup kita. Tuhan, oh engkau adalah hambaku yang setia. Yuk masuk ke dalam itu. Kita merebut jiwa, tapi jiwa kita pun ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan bilang, silakan sama-sama masuk ke dalam tempat perjamuan yang Tuhan sediakan. Itulah yang harus kita lakukan. Amin. Ya, Tuhan memberkati